Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu war rasul wa la nabiyya ba'da. Di sini saya akan menjelaskan pemikiran ekonomi dari tokoh Al-Mawardi. Biografi Al-Mawardi. Abu Al-Hasan bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i lahir di kota Basrah pada tahun 364 Hijriah atau 974 Masehi. Setelah mengawali pendidikannya di kota Basrah dan Baghdad selama 2 tahun, ia berkelana di berbagai negeri Islam untuk menuntut ilmu. Di antara guru-guru Al-Mawardi adalah Al-Hasan bin Ali, Muhammad Al-Jabali, Muhammad bin Adi bin Zuhar Al-Mankiri, Ja'far bin Muhammad bin Al-Fat Al-Baghdadi, Abu Al-Qasim Al-Kushairi. Berkat keluasan ilmunya, salah satu tokoh besar mazhab Syafi'i ini dipercaya memangku jabatan qadi atau hakim di berbagai negeri serta secara bergantian. Setelah itu Al-Mawardi kembali ke kota Baghdad untuk beberapa waktu kemudian diangkat sebagai hakim agung pada masa pemerintahan Al-Qaim Amrillah Al-Abbasi. Pemikiran Al-Mawardi. Pada dasarnya, pemikiran ekonomi Al-Mawardi tersebut paling tidak ada 3 buah karya tulisnya, yaitu Kitab Adab Ad-Dunya wa Ad-Din, Al-Hawi, dan Al-Ahkam Asy-Sultaniyah. Dalam kitab Adab Ad-Dunya wa Ad-Din, ia memaparkan tentang perilaku ekonomi seorang muslim serta 4 jenis mata pencaharian utama, yaitu pertanian, peternakan, perdagangan, dan industri. Dalam kitab Al-Hawi, salah satu bagiannya, Al-Mawardi secara khusus membahas tentang mudharabah dalam pandangan berbagai mazhab. Dalam kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah, ia banyak menguraikan tentang sistem pemerintahan dan administrasi agama Islam. Ia banyak menguraikan tentang sistem pemerintahan administrasi agama Islam seperti hak dan kewajiban penguasa terhadap rakyatnya, berbagai lembaga negara, penerimaan dan pengeluaran negara serta institusi hibah. Dari ketiga karya tulis tersebut, para peneliti ekonomi Islam tampaknya sepakat menyatakan bahwa Al-Ahkam As-Sultaniyah merupakan kitab yang paling komprehensif dalam memperhatikan pokok pemikiran ekonomi Al-Mawardi. Dalam kitabnya tersebut, Al-Mawardi menempatkan pembahasan ekonomi dan keuangan negara secara khusus yang masing-masing membahas tentang harta, sedekah, ghanimah, serta jizyah dan kharaj. Akan dilanjutkan oleh Geri. C. Sistem pemerintahan dan aktivitas ekonomi. Al-Mawardi berpendapat bahwa pelaksanaan imamah kepemimpinan politik agama merupakan kekuasaan mutlak dan pembentukannya merupakan suatu kekuasaan demi terpeliharanya agama dan pengelolaan dunia. Dalam perspektif ekonomi, persyaratan Al-Mawardi ini berarti bahwa negara memiliki peran penting dalam membantu merealisasikan kebaikan bersama, yaitu memelihara kepentingan masyarakat serta mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, seperti para pemikir muslim sebelumnya, Al-Mawardi memandang bahwa dalam Islam pemenuhan dasar setiap anggota masyarakat bukan saja merupakan kewajiban penguasa dari sudut pandang ekonomi, melainkan moral dan agama. Al-Mawardi menegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara serta merealisasikan kesejahteraan dan perkembangan ekonomi secara umum. Menurut Al-Mawardi, pinjaman politik harus dikaitkan dengan kepentingan publik. D. Perpajakan. Masalah perpajakan juga tidak luput dari perhatian Al-Mawardi. Menurutnya, penelitian atas harjat harus bervariasi sesuai dengan faktor-faktor yang menentukan kemampuan tanah dalam membayar pajak, yaitu kesuburan tanah, jenis tanaman, dan
sistem irigasi. Lebih jauh, ia menjelaskan alasan penyebutan ketiga hal tersebut sebagai faktor penilaian kesuburan tanah merupakan faktor yang sangat penting dalam melakukan penilaian kaharaj. Karena sedikit banyaknya jumlah produksi bergantung kepadanya. Jenis tanaman juga berpengaruh terhadap penilaian kaharaj. Karena berbagai jenis tanaman mempunyai variasi harga yang berbeda-beda. Begitu pula halnya dengan sistem irigasi. Tentang metode penetapan kaharaj, Al-Mawardi menyarankan untuk menggunakan salah satu dari 3 metode yang pernah diterapkan dalam sejarah Islam, yaitu A. Metode misrahah, yaitu metode penetapan kaharaj berdasarkan ukuran tanah. B. Metode penetapan kaharaj berdasarkan ukuran tanah yang ditanami saja. C. Metode musaqah, yaitu metode penetapan kaharaj berdasarkan persentase dari hasil produksi Baitul Mal. Al-Mawardi menyatakan bahwa untuk memberi belanja negara dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya, negara membutuhkan lembaga keuangan negara, Baitul Mal, yang didirikan secara permanen. Melalui lembaga ini, pendapatan negara dari berbagai sumber akan disimpan dalam pos yang terpisah dan dibelanjakan sesuai dengan alokasi masing-masing. Berkaitan dengan pembelanjaan harta Baitul Mal, Al-Mawardi menegaskan bahwa jika dana pada pos tertentu tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan yang direncanakan, pemerintah dapat meminjam uang belanja tersebut dari pos yang lain. Ia juga menyatakan bahwa pendapatan dari setiap Baitul Mal provinsi digunakan untuk memenuhi pembiayaan kebutuhan publiknya masing-masing. Jika terdapat surplus, gubernur mengirimkan sisa dana tersebut kepada pemerintah pusat. Sebaliknya, pemerintah pusat atau provinsi yang memperoleh pendapatan surplus harus mengalihkan sebagian harta Baitul Mal kepada daerah-daerah yang mengalami defisit. Kemudian dilihat dari tanggung jawab Baitul Mal untuk memenuhi kebutuhan publik. Ia mengklarifikasikan berbagai tanggung jawab Baitul Mal ke dalam 2 tanggung jawab yang timbul dari berbagai harta yang disimpan di Baitul Mal sebagai amanah untuk didistribusikan kepada mereka yang berhak. Kedua, tanggung jawab yang timbul seiring dengan adanya pendapatan yang menjadi aset kekayaan Baitul Mal itu sendiri. Berdasarkan kategori yang dibuat Al-Mawardi tersebut, kategori pertama dari tanggung jawab Baitul Mal yang terkait dari pendapatan negara yang berasal dari sedekah. Karena pendapatan sedekah yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat telah ditentukan untuk mengatur pendapatan itu sesuai apa yang telah digariskan oleh ajaran Islam. Kemudian kategori tanggung jawab yang kedua, yakni terkait dari pendapatan negara yang berasal dari fai. Menurut Al-Mawardi, seluruh jenis kekayaan yang menjadi milik kaum muslim secara umum dan bukan milik perseorangan secara khusus merupakan bagian dari harta Baitul Mal. Oleh karena itu, pendapatan fai yang diperuntukkan bagi seluruh kaum muslimin tersebut merupakan bagian dari harta Baitul Mal.
Bab 3. Kesimpulan. Abu Yusuf merestrukturisasi sistem ekonomi dalam 4 agenda besar, iaitu menggantikan sistem wazifah dengan sistem mukasamah, membangun pemahaman fleksibilitas sosial, membangun sistem dan politik ekonomi yang transparan, dan menciptakan sistem ekonomi yang otonom. Kecandikawan Al-Mawardi secara luas memaparkan relasi agama, ekonomi, dan negara. Konsep kesejahteraan negara dibangun secara sistem oleh beberapa dimensi, yaitu agama, pemerintahan yang baik, keamanan nasional, kemakmuran masyarakat, dan visi bangsa. Dimensi tersebut masih relevan dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi pada masa kini. Dengan demikian, menurut Al-Mawardi, pembelanjaan publik seperti halnya perpajakan merupakan alat efektif untuk mengalihkan sumber-sumber ekonomi. Pernyataan Al-Mawardi tersebut juga mengisyaratkan bahwa pembelanjaan publik akan meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan.